warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Wiarsi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta, dengan NIM 2201156161. Saya mengajar di SDS Ananda Islamic School, Jakarta Barat. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 2. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi berolahraga. Belajar itu perlu berdoa supaya kita dapat tinggi. Yeah, so before we start our lesson, let's be pray. So what's on duty now?
wabarakatuh. Berikut informasinya. Sepeda itu bukan guna jangan melintasi sebelah kanan arah. Tanpa kesan, korban menurun. Pada saat uji coba ruas jalan lain untuk masuk langkah untuk bersepeda, sejumlah pesepeda dan tim medis dinas kesehatan DKI Jakarta mencoba memberikan pertolongan tetapi tidak berhasil. Korban juga meninggal dunia akibat serangan jantung. Pihak keluarga membenarkan almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Jenazah pria 62 tahun ini akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Jepur, Jakarta Selatan. Menurut saat bersepeda dalam 3 tahun terakhir. Karena itu, persiapan kapan sebelum goes memang perlu diperhatikan. Antara lain, jangan terlalu memaksakan diri. Bersepeda selama 30 hingga 60 menit per hari cukup efektif untuk menyehatkan tubuh. Sesuaikan durasi dan kecepatan bersepeda dengan dimulai dari kecepatan rendah lalu dinaikkan secara perlahan. Pilih area bersepeda yang sejuk dan berpolusi rendah. Minum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama jika bersepeda saat cuaca panas. Terakhir, urungkan bersepeda jika merasa tidak enak badan atau lemah. Dalam Nah, Miss Lia tanya, pernahkah kamu bersepeda? Ada siapa yang pernah naik sepeda? 1, 2, 3, 4. Banyak ya, berarti sudah rata-rata pernah naik sepeda. Seberapa jauh kamu main sepedanya? Biasanya main di mana? Oh iya. Mana? Oh, di kompleks. Main. Ya, terus misalnya dari apa permasalahan yang terjadi pada video tersebut? Serangan saat berolahraga atau bersepeda. Ya, permasalahannya adalah tadi dia saat bersepeda tiba-tiba ada serangan jantung dan tidak tertolong sehingga apa tadi? Meninggal dunia. Lalu bagaimana langkah yang dilakukan untuk mencegah masalah tersebut tadi? Jangan terlalu memaksakan diri. Iya, jangan terlalu memaksakan diri ya, Amran. Good job. Terus Air putih secukupnya. minum air putih. Lalu Bersepeda 3-60 menit. Kecepatan iya, benar. Iya, kayak bisa benar. Kecepatan rendah lalu perlahan ke Iya. Saat Jadi kayak bisa 30 sampai 60 menit aja tuh dalam sehari sudah cukup. Lalu dimulai dari kecepatan rendah, baru ke sedang dan ke cepat. Ya, good job. Serangan jantung merupakan salah satu gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan jumlah kematian tertinggi di dunia. World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal karena serangan jantung. Ya. Apa sih penyebabnya? Nah, kita cari tahu. Oke. Yang pertama adalah serangan jantung atau jantung koroner. Merupakan kondisi darurat yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total, sehingga sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Nih, langsung nih biasanya sakit, ya. Tuh ada biasanya tanda-tandanya, nih keringat dingin, rasa terbakar, nyeri di dada, tertekan di daerah dada, dadanya terasa berat, langsung rasa mual atau nyeri di sini-sininya. Jantung koroner. Lalu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah penumpukan lembang darah kolesterol pada arteri koronaria. Nih, siapa yang suka makan junk food? Nah, nih, ternyata. Masa aku kolesterol? Nah, ya kan? Hati-hati kalau misalnya makan junk food nih, kayak burger, roti, terus makanan yang bersantan. Boleh makan tapi tidak boleh sering, ya, karena berbahaya. Kalian harus sering sama sayuran, buah
kalau yang keturunan. Oke. Nah, yang faktor non genetik yang non keturunan ada tadi nih, jantung koroner, anemia, hipotensi, hipertensi, dan leukemia. Nanti kita akan belajar nih, apa itu anemia, apa itu hipotensi, apa itu hipertensi, dan apa itu leukemia. Dan dari bahas dulu dari faktor genetik atau keturunan. Nah, ini hemofilia merupakan kelainan karena adanya mutasi genetik yang menyebabkan darah sulit membeku ketika terjadi luka. Jadi kalau misalnya kena luka, kalau kita kan pertama kena luka tuh memang darahnya mengalir kan, tapi lama-lama dia akan berhenti, ya kan? Nah, tapi kalau untuk yang hemofilia, darahnya sulit berhenti. Ya, karena ada kelainan genetik atau adanya mutasi genetik yang menyebabkan darah sulit membeku ketika terjadi luka. Jadi dia akan mengalir terus. Ini si hemofilia. Ya, gejalanya adalah pendarahan yang sulit berhenti, mudah mengalami memar, sering pingsan. Nah, ini thalassemia. Penyakit keturunan atau kelainan genetik akibat kelainan sel darah merah yang dapat menyebabkan penderita harus melakukan transfusi darah sepanjang usianya. Ya, jadi itu penderita thalassemia ini harus melakukan transfusi darah sepanjang hidupnya. Untuk thalassemia umumnya diketahui sejak bayi dengan gejala lain, tampak pucat, lemah, lesu, sering sakit, kadang disertai perut yang membuncit. Pasien ini membutuhkan transfusi darah terus-menerus seumur hidupnya setiap 2-4 minggu sekali. Tuh, jadi dia setiap sebulan itu bisa sebulan 2-4 minggu sekali. Berarti setiap bulan itu sekali atau 2 kali dalam sebulan. Kalau nggak diisi gimana? Kalau nggak diisi, Nah, nanti dia kan mati. meninggal. Oh, enggak. Ya, ini yang mayor, thalassemia mayor. Yang ini minor atau trait atau membawa sifat. Biasanya tidak bergejala, tampak normal. Namun pada pemeriksaan darah dapat ditemukan kadar Hb yang sedikit di bawah normal. Jadi kalau misalnya minor itu biasanya Hb-nya selalu di bawah normal. Nah, yang ini ada lagi satu lagi, thalassemia intermedia. Biasanya baru terdiagnosis pada anak yang lebih besar dan biasanya tidak membutuhkan transfusi darah rutin. Jadi thalassemia itu ada berapa? 3. Ada mayor, minor, dan intermedia. Ya, jadi nah, sekarang yang belajar tentang faktor non genetik atau non keturunan. Ini biasanya dari pola hidup, ya, asupan makannya. Yang pertama nih ada anemia. Anemia merupakan kondisi. Coba Maki baca. Iya, thank you Maki. Merupakan kondisi tidak tumbuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Anemia atau darahnya kekurangan darah. Tanda-tandanya. Coba Vino baca Vino. Ya. Nih yang pertama tanda-tandanya adalah gejalanya kelelahan, terus kulitnya pucat, pusing, detak jantung menjadi lebih cepat. Ya. Lalu ada hipotensi dan hipertensi. Oke, dibaca ini hipotensi.
hipotensi dan hipertensi. Ya, hipotensi itu darah rendah, tekanan darahnya di bawah 90/60 mmHg. Nah, kalau yang hipertensi itu darah tinggi, tekanan darahnya di atas 120/90 mmHg. Untuk mengukur tekanan darah disebut tensi meter. Pernah berobat? Dicek nggak tensinya? Ya kan? Waktu kita mau vaksin, dicek kan? Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, kalian tidak boleh vaksin. Suruh tunggu dulu sampai tekanan darahnya normal. Karena berbahaya nanti ketika dia capek. Dan suntikan ya walaupun ama tuh nunggu lama karena tekanan darahnya tinggi, jadi disuruh di countdown dulu ya, jadi sampai normal baru dikasih vaksin ya. Itu hipertensi. Leukemia, kanker darah ya. Definisinya coba saya membaca. Nafisa. Merupakan kondisi ketika sumsum tulang belakang terlalu banyak memproduksi sel darah putih atau leukosit. Jadi disebut kanker darah. Biasanya tuh ada donor sumsum tulang belakang. Kalau misalnya sudah sampai parah tuh ada yang mendonorkan sumsum tulang belakang untuk mengobati leukemia. Ya. Oke, sekarang kita cocokkan. Anemia. Jadi anemia itu mana? Yang warna apa pasangannya? Biru. Biru. Rendahnya kadar Kb karena tubuh kekurangan besi. Iya, good job. Lalu hipotensi. Ini yang hipotensi. Iya, tekanan darah menurun atau rendah. Lalu untuk hipertensi, yang mana? Ini. Naiknya tekanan darah karena penyempitan pembuluh darah. Lalu untuk leukemia, iya, terlalu banyak jumlah leukosit tanpa terkendali. Ya, berarti sudah paham ya apa itu anemia, hipotensi, hipertensi dan leukemia. Nah, untuk menjaga organ peredaran darah agar tetap sehat, apa yang pertama kita harus lakukan nih? Makan makanan dengan gizi yang seimbang. Kita sudah belajar di 5C itu ada belajar tentang gizi seimbang kan? 4 sehat, 5 sempurna. Ada apa aja nih? Ini apa? Kayak nasi, gandum, jagung itu apa? Karbohidrat. Lalu ini lauk-lauknya itu biasanya mengandung apa? Kalau yang ayam, daging, protein apa itu? Nabati atau hewani? Hewani. Mana ini? Makan makanan dengan gizi seimbang. Lalu kalau misalnya tempe, tahu berarti itu apa? Protein ya? Berarti ini ada sayur, sayur-mayur, lalu ada buah-buahan, dan terakhir sup. Lalu yang kedua nih harus apa nih? Olahraga, ya. Jadi kita harus olahraga. Lalu yang nomor 3, minum 8 gelas sehari atau 2 liter sehari itu minimal ya. Lalu yang keempat, iya, istirahat yang cukup, tidurnya tidak larut malam. Siapa yang di sini masih tidur larut malam? Ya nggak apa-apa, masih
Lalu amanat pantunnya, kita harus menjaga kesehatan tubuh. Oke, Krisna baca. Sama sering tak bertenaga, jangan diam seperti pagar, sebaiknya lakukan olahraga agar berdarah menjadi lancar. Ya, thank you. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Isinya apa? Isi isi atau makna pantunnya? Kok tidak baik, Gus? 4, 1, 2, 3, 4. Diisi atau makna pantunnya adalah peredaran darah akan lancar jika kita berolahraga. Dan amanatnya kita harus berolahraga agar peredaran darah lancar. Kita menyanyikan lagu yaitu lagu tentang peredaran darah. Lagunya tentang apa? Megderma. Ya. Kita pembagian kelompok sudah duduk sesuai dengan kelompoknya kan? Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, nah sekarang ada lembar peserta didik yang akan nanti dia bagikan. Yang pertama, nih ada mengisi teka-teki silang. Ya, ada across dot. Across ini dari mana? Datar nih. Nah, yang bawah itu ke bawah. Oke. Lalu ada, nah dibuatlah sebuah lagu. Lalu ada, ini ada KPD kedua. Ini tentang isi pantun dan amanat pantun. Lalu ada nanti membuat pantun lagi. Dimulai dari mana? Dimulai dari lagu yang saya buat. Ya, oke, dengarkan ya. Mari kita bangun pagi, berolahraga setiap hari. Jangan lupa makan makanan yang bergizi agar gangguan organ peredaran darah tidak terjadi. Oke, good job. Tepuk tangan. Oke, habis itu
Good job. Lanjut. Ambil wajib untuk mengobati rumput di halaman sudah tinggi. Jika ingin sehat dan kuat, harus makan makanan yang bergizi. Ya, ambisinya. Isi pantun tersebut adalah jika ingin sehat harus makan makanan bergizi. Amanat pantun tersebut adalah makan makanan bergizi agar tubuh tidak gampang sakit. Yang kedua, kita harus makan yang bergizi agar tubuh sehat, tidak gampang sakit. Good job. Terus satu lagi, Kerara. Kacang goreng harus dimakan, kue tape dibeli lagi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada yang coretan lagi. Isi pantun tersebut adalah kita harus menghargai orang yang sudah membersihkan tembok dan kita tidak boleh mencoret-coretnya. Amanat pantun tersebut kita harus menjaga kebersihan. Ya, good. Lanjut. Satu, penyakit ini diakibatkan oleh darah yang sulit membeku, yaitu adalah hemofilia. Kedua, penyakit ini disebabkan karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Tiga, nama lain dari penyakit darah adalah leukemia. Empat, jantung koroner terjadi karena adanya pada arteri koronernya, yaitu adalah kolesterol. 5, penyakit ini disebabkan karena bentuk sel darah merah tidak berat, yaitu salah